Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar mengenai cara menghitung jarak pada bangun ruang ya. Jadi kita perlu tahu dulu konsepnya jarak pada bangun ruang itu seperti apa. Kita akan mencari jarak titik ke titik, titik ke garis, antar bidang dan seterusnya ya. Maka dari itu kita perlu tahu konsepnya terlebih dahulu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan mulai dari yang bagian pertama. Kita akan lihat bahwa intinya jarak antara dua buah objek dalam dimensi 3 adalah jarak terpendek yang ditarik dari kedua objek itu. Nah, di sini ada poin penting. Jarak antara dua objek dalam dimensi 3 adalah jarak terpendek ya, yaitu yang antara dari dua buah garis tersebut. Jarak yang paling pendek. Jadi kalau ada 2 atau 3 garis yang jaraknya berbeda-beda, maka kita ambil sebuah garis yang paling pendek gitu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu itu seperti apa penjelasannya. Oke, yang pertama jarak titik dan titik. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB gitu ya, A ke B gitu ya. Jadi jarak ini adalah jarak yang paling pendek. Jadi bukan berarti kalau misalkan ada saya buat di sini ada jarak yang lain, di sini saya buat seperti ini. Di sini ada juga yang seperti ini ya. Nah, misalkan gitu ya. Di sini jarak dari A ke B ini yang garis putus-putus ini karena paling pendek, bukan yang lewat dari A1 atau bukan yang lewat dari A2, bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini dari A, titik B bisa lewat dari A1 atau bisa pula dari lewat A2, maka jarak antara dua titik ini adalah ya dari A ke B, langsung kita tarik garis lurus. Jadi yang paling pendek itu kan udah kelihatan ya, yang paling pendek adalah garis yang putus-putus seperti ini gitu ya, jelas gitu kan. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya adalah jarak titik dan garis ya. Jadi jarak antara titik dan garis, misalkan titik A dan garis G, ini garis G, itu adalah panjang ruas garis AA1 yang saya tunjukkan di sini A, di sini A1, di mana A1 merupakan proyeksi titik A pada garis G, gitu kan. Jadi kalau proyeksi di sini pasti siku-siku di sini sebelah sini, ya siku-siku. Jadi ketika jarak dari A ke garis G kita tarik ya, bukan dari A ke ujung sini, bukan, atau A ke ujung sini juga bukan gitu kan, atau A miring sini sedikit juga bukan, itu bukan ya, bukan yang ini, bukan pula yang ini, bukan pula yang ini, tetapi yang ini. Nah itu ya, ini adalah jarak yang paling pendek, yaitu merupakan proyeksi dari titik tersebut ke garis gitu ya. Pasti hasilnya adalah siku-siku, itu siku-siku dia. Ini adalah jarak yang paling pendek. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan. Yang ketiga adalah jarak antara titik dan bidang, gitu kan? Kita lihat jarak antara titik dan bidang. Titik A dan bidang V itu adalah panjang ruas garis A1, di mana A1 merupakan proyeksi dari titik A pada bidang V, itu. Jadi kalau titik ini dijatuhkan ke sini, dijatuhkan ke dalam bidang, pasti jatuhnya tepat di bawah titik tersebut. Dan titik di sini, pasti hasilnya di sini siku-siku dengan pada bidang tersebut. Nah, ini proyeksinya. Nah, maka jarak dari titik A ke bidang V ini adalah dari titik A ke hasil proyeksinya A atau A1 itu. Jadi A ke A1, titik yang patah-patah ini. Jadi bukan dari A ke ujung sini, bukan dari A ke ujung sini juga bukan, atau A ke ujung sini juga bukan, gitu kan? Bukan ya. Ini bukan jaraknya, bukan. Tapi yang ini, yang dari titik tersebut, jarak dari titik A ke bidang V, itu ya. Yaitu sekali lagi adalah jarak yang merupakan proyeksi titik A pada bidang V, yaitu A1. Nah, itu adalah
Itu adalah pengertian dari jarak antara titik dan bidang, titik A dengan bidang V. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang keempat adalah jarak antara dua garis sejajar, gitu kan? Antara dua garis sejajar. Di sini adalah garis G, gitu ya. Garis G dengan garis L. Jarak antara garis G dengan garis L itu adalah titik-titik yang ada pada garis G diambil tegak lurus dengan titik yang ada pada garis L. Tegak lurus, dan biasanya itu adalah proyeksinya. Ini A. Misalkan titik A ini pada garis G. Ini titik A1 pada garis L. Kita tarik tegak lurus, kita proyeksikan, pasti siku-siku di sini. Nah, itu ya. Nah, ini jaraknya, gitu ya. Jadi bukan pula dari A ke sini atau A ke ujung sini juga bukan ya. Atau A ke sini, dia nggak siku-siku. Maka bukan. Ini, gitu kan? Bukan A ke sini, bukan ke sini, bukan pula ke sini, tetapi yang tegak lurus. Oke ya, jelas ya. Ini adalah jarak antara dua garis yang saling sejajar. Jadi yang saling tegak lurus, karena itu adalah jarak terpendek. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah jarak antara dua garis yang bersilangan. Jarak antara dua garis bersilangan, yaitu garis G dengan garis L. Ini dua garis yang saling bersilangan, artinya tidak sejajar ya. Garis G arahnya ke sana, garis L-nya malang, begini istilahnya, seperti malang gitu ya. Jadi tidak sejajar gitu kan. Maka adalah panjang ruas garis AA1. A itu titik yang terletak pada garis G, A1 hasil proyeksi titik A pada garis L, gitu ya. Jadi titik ini dijatuhkan tepat di garis L, maka akan terbentuk titik A1. Nah, yang saling tegak lurus di sini, pasti di sini siku-siku saling tegak lurus. Nah, ini adalah hasil proyeksinya. Dan ini adalah jarak yang kita cari, jarak terpendek dari garis yang dua buah garis yang saling bersilangan, yaitu garis G dan garis L, gitu ya. Ini adalah jarak terpendek. Sekali lagi ya, bukan dari titik ujung ke sini bukan ya, apalagi dari ujung ke sini juga bukan, itu kan. Atau dari ini ke sini juga bukan, itu kan. Bukan ya. Kita silang ini, bukan jarak terpendek. Bukan jarak terpendek. Tapi yang titik putus-putus ini jarak terpendeknya, yaitu yang tegak lurus dengan garis G dan L, gitu ya. Oke, saya pikir jelas ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Oke, kita lihat yang keenam adalah jarak antara garis dan bidang yang sejajar, gitu ya. Jarak antara garis G dengan bidang V itu adalah saling sejajar, yaitu dicari adalah panjang ruas garis A1. Saya bilang di sini adalah A ke A1, gitu kan. Di mana A adalah titik sembarang pada G dan A1 adalah proyeksi A pada bidang V. Jadi titik A1 ini adalah hasil dari proyeksi titik A pada bidang V, gitu ya. Kalau misalkan titiknya di sini, titik B, maka kita ambil yang di sini B1, gitu ya. Ini jaraknya. Nah, ini siku-siku pasti sama, posisinya sama. Ini juga siku-siku. Nah, gitu ya. Tapi tidak boleh ketika dari titik A kita ambil lah, misal ke sini, menceng ke sini, atau ke B, nggak boleh, itu kan, salah gitu kan, arahnya ke sini tetap 4. Kalau B ke sini juga nggak boleh, B harus ke bawahnya atau pasti proyeksinya, nah, gitu ya. Nah, ini adalah jarak antara garis dan bidang yang sejajar, yaitu adalah proyeksi titik yang terletak pada garis tersebut terhadap bidang dan saling tegak lurus, itu ya. Jelas ya? Oke.
Saya lanjutkan untuk bagian yang terakhir. Oke, yang ketujuh, yang terakhir, jarak antara dua bidang yang sejajar. Ini ya, antara bidang V dengan bidang W. Ini adalah dua bidang yang sejajar. Maka jarak antara dua bidang sejajar ini, antara bidang V dan W, adalah panjang ruas garis AA1, di mana A titik sembarang pada V dan A1 proyeksi A pada W, gitu kan. Di sini misalkan kita ambil titiknya A di sini, maka jaraknya dari A ke A1. A1 dulu hasil proyeksi dari titik A, gitu ya. Misalkan saya ambil di sini titik B, maka B proyeksikan pasti ke bawahnya, kan gitu ya. Kita proyeksikan titik B, kemana arahnya? Di sini ya, tegak lurus, gitu kan. Nah, di sini adalah B1, gitu ya. Ini adalah proyeksinya, gitu kan. Ya kan, di sini ujung ya, di sini bawahnya, gitu kan. Proyeksinya. Jadi tidak boleh di sini tepatnya ya. Ya, di sini. Jadi tidak boleh misalkan dari A ke sini. Misalkan dari A tarik garis ke sini, atau A ke sini, nggak boleh, gitu kan. Ini tidak boleh. Tapi yang pas proyeksinya. Ini pas proyeksinya ke sini, ke bawahnya. Ini B juga ke B1 bawahnya. Nggak boleh B ke A1, nggak boleh. Jadi hasil proyeksinya ya. Jadi adalah, sekali lagi, jarak antara dua buah bidang yang saling sejajar adalah jarak antara dua buah garis, di mana garis tersebut terbentuk dari sebuah titik yang saling diproyeksikan, gitu ya. Nah, itu tadi hasil penjelasan dari jarak di dalam ruang. Yang ketujuh, jarak antara dua bidang garis sejajar. Yang keenam, jarak antara garis dan bidang yang sejajar, garis dan bidang. Yang kelima, jarak antara dua garis yang bersilangan, gitu kan. Yang keempat, jarak antara dua garis yang sejajar. Yang ketiga, jarak antara titik dan bidang. Yang kedua adalah jarak antara titik dan garis. Yang pertama adalah jarak antara titik dan titik, gitu kan. Semuanya konsepnya sama, yaitu adalah merupakan dia jarak terpendek. Sekali lagi, jarak terpendek yang kita ambil. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini berguna buat kalian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.